Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrase Syariah kelas A Perbankan Syariah semester 6. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena jika kita tidak kenal, maka kita harus kenalan. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Namaku Linda Ayu Sri, mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Banten, yaitu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini aku sudah menginjak semester 6 dengan mengambil jurusan perbankan syariah. Jadi hari ini aku akan membuat video penjelasan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Arbitrase Syariah dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Jadi materi hari ini kita akan membahas kelebihan dan kelemahan arbitrase. Materi pembahasan itu ada 2 poin ya, teman-teman. Yang pertama kelebihan arbitrase dan yang kedua kelemahan arbitrase. Kita akan bahas terkait kelebihannya dulu ya, teman-teman. Kelebihan arbitrase di sini ada 8. Yang pertama bersifat rahasia. Jadi penyelesaian sengketa dari arbitrase ini kan bersifat rahasia. Jadi para pihak yang bersengketa itu tidak perlu khawatir bahwasannya akan bocor kemana-mana gitu rahasianya. Tidak akan, karena sifat dari arbitrase ini rahasia tertutup. Yang kedua itu para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri. Jadi para pihak yang bersengketa itu bebas memilih arbiternya sendiri. Meskipun kebebasan dalam memilih arbiter, para pihak harus memperhatikan tuh syarat arbiter diantaranya yaitu memiliki integritas, terus jujur, memiliki keahlian, dan memiliki profesionalisme di bidang sengketa tersebut. Jadi kita tidak boleh milih asal-asalan ya teman-teman. Kita harus memilih yang benar-benar. Yang benar-benar orang yang bisa mumpuni dalam bidang arbitrase. Yang ketiga itu ada putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat. Ya, jadi keputusannya itu tidak seperti putusan pengadilan yang terbuka bagi upaya banding, kasasi, dan peninjauan yang memakan waktu lama, jadi final dan mengikat. Yang keempat itu tata caranya cepat dan tidak mahal. Jadi hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, jangka waktu pemeriksaan arbitrase sampai kepada putusan dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberi waktu penyelesaian perkara sampai putusan akhir dalam dan final adalah 6 bulan. Adapun bani, misalnya 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 bulan tambahan, sedangkan pemeriksaan perkara di pengadilan bisa memakan waktu 5 sampai 8 tahun. Jadi waktunya kan cepat ya, efisien dan tidak mahal juga. Terus yang kelima, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses diselenggarakannya arbitrase. Dalam arbiter, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum serta tempat ataupun proses dilaksanakannya arbitrase sehingga tidak ada unsur paksaan. Yang keenam, arbiter tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan arbiter sebelumnya. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, arbiter yang telah ditunjuk itu tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti hasil keputusan arbiter sebelumnya. Akan tetapi keputusan arbiter sebelumnya tersebut suatu pertimbangan, sehingga arbiter perlu mempertimbangkan keputusan tersebut. Yang ketujuh itu tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan. Jadi tata caranya kan lebih informal, sehingga tersedianya cara penyelesaian sengketa tersebut secara kekeluargaan dan damai. Dengan cara itu ada peluang para pihak untuk meneruskan hubungan komersial di kemudian hari setelah proses penyelesaian sengketa berakhir. Yang ke-8 atau terakhir itu proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Yang kedua kita akan bahas kelemahan arbitrase. Kelemahannya di sini ada 8 juga ya teman-teman. Di balik kelemahan yang dimiliki pasti ada kelebihan. Di balik kelebihan pasti kelemahan, berikut kelemahannya. Yang pertama, kesulitan untuk menyatukan para pihak dalam memilih arbitrase.
kesulitan untuk menyatukan para pihak dalam memilih peraturan arbitrase. Jadi dalam arbitrase itu arbiter sangat sulit untuk menyatukan para pihak yang bersengketa untuk memilih peraturan arbitrase yang akan digunakan panel yang beranggotakan beberapa arbiter. Sangat sulit sih bagi arbiter untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase karena pada umumnya para pihak yang bersengketa merupakan perusahaan yang benefit. Yang kedua itu untuk mencapai kesepakatan seringkali tidak mudah. Perlu ada beberapa pertimbangan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan pada putusan arbitrase sebelumnya. Jadi dalam arbitrase keputusan sengketa itu telah diambil dan akan dibuang begitu saja meskipun dalam keputusan tersebut mengundang argumen para ahli hukum terkemuka. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam mengeluarkan keputusan itu sulit untuk dicapai. Yang keempat itu keputusan arbitrase tergantung kepada kemampuan teknis arbiter. Jadi, keputusan arbitrase itu tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa. Hal demikian juga bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh arbiter. Oleh karena itu, secara umum, seorang arbiter itu harus memiliki keahlian dalam bidangnya, dalam bidang arbitrase khususnya, supaya bisa menghasilkan kepuasan terhadap konsumen atau pihak yang bersengketa. Yang kelima itu kurangnya kekuatan untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain. Jadi, dalam penyelesaian sengketa itu memiliki kekurangan untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan juga lain-lain sebagaimana yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi. Jadi cukup sulit. Terus yang keenam itu kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan. Jadi hal yang sangat mungkin terjadi pada saat penyelesaian sengketa itu dengan cara arbitrase adalah kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan antara pihak yang bersengketa. Hal itu tidak terjadi karena tidak adanya sistem presiden terhadap keputusan sebelumnya, serta unsur fleksibilitas dari arbiter. Oleh karena itu, keputusan tidak prediktif. Yang ketujuh itu kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil keputusan penyelesaian sengketa. Para pihak yang bersengketa terkadang kurang patuh terhadap hasil keputusan yang telah ditentukan. Jadi, seringkali mereka melanggar gitu teman-teman, melanggar dengan berbagai cara, baik dengan cara mengulur waktu, melakukan perlawanan, melakukan pembatalan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu kurangnya ketersediaan para pihak yang bersengketa untuk melepaskan sebagian haknya. Jadi para pihak itu belum bersedia untuk melepaskan sebagian haknya. Hal yang demikian itu disebabkan oleh budaya ligitasi yang telah tertanam sehingga membuat para pihak yang bersengketa berpikir win-lose solution, bukan win-win solution sebagaimana yang disampaikan oleh APS. Mungkin sekian ya pembahasan pada hari ini terkait kelebihan dan kelemahan dari arbitrase. Di sini ada quotes dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Kata beliau, people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Maksudnya itu adalah orang akan melupakan apa yang kamu katakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka berkesan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.